Halo teman-teman, saya lagi di Stanley Beach di Hong Kong ya. Ini adalah cita-cita impian saya dari dulu, yang dimana saya melakukan pekerjaan yang dulu banyak sekali orang tidak mau lakukan dan tidak mau kerjakan. Tapi sekarang bisa saya lakukan, dimana orang lain tidak bisa melakukan seperti saya. Jadi saya bisa kapanpun saya pergi, saya suka mau. Seperti salah satunya adalah liburan saat ini. Nah, untuk bisa mencapai itu perlu beberapa hal yang saya mau share di sini, yang gimana sih kita bisa mendapatkan ya kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu pada saat kita menjalankan energi. Nah, ini yang saya lakukan. Hal yang pertama kali, saya selalu menempatkan diri saya seperti gelas kosong. Jadi setiap kali saya mau belajar sesuatu, saya benar-benar meninggalkan rasa tahu saya yang sebelumnya. Saya membuat diri saya benar-benar seperti kertas putih bak seorang atau seperti anak bayi yang baru lahir. Nah, di situ saya mendapat esensinya, karena kalau saya masih menggunakan pikiran saya, logika saya, asumsi saya, dan menurut saya adalah cara yang paling benar, saya tahu di situ saya tidak bisa mendapatkan pelajaran yang dimana saya bisa aplikasikan di sini. Dan itu menjadi syarat modal utama. Poin pertama yang saya selalu share sama teman-teman, gimana kita untuk bisa melakukan empty cup. Nah, pemahaman yang kedua yang saya selalu share ke teman-teman yaitu adalah semua masing-masing dari kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang itu, apapun itu, termasuk saya konsentrasinya sekarang ini mengerjakan energi. Nah, saya percaya bahwa Tuhan ciptakan manusia itu tidak ada yang sia-sia. Setiap orang punya potensi yang sangat besar untuk dirinya. Cuma yang jadi masalah adalah mereka tidak punya kesempatan dan tidak tahu caranya. Jadi, buat teman-teman di luar sana, jangan pernah berkecil hati bahwa semua kita diciptakan Tuhan 24 jam sehari. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ada orang hidupnya berhasil? Kenapa ada orang hidupnya biasa aja? Kenapa ada orang hidupnya susah? Itu dikarenakan mereka tidak punya kesempatan dan tidak tahu caranya. Saya teringat waktu itu ada orang Bandung yang bercerita dengan saya bahwa pada saat kamu bekerja, Joko, kamu harus ingat, kamu harus membangun sistem, bukan menjadi sistem. Hitungannya seperti ini, kalau kamu bekerja, jam kerja kamu ketakar saat satu hari 8 jam dengan gaji sebulan yang kamu terima, berarti hitungan jam kerja kamu adalah 8 dikali 30 hari, yaitu 240 jam. Tapi kamu mesti ingat, pemilik perusahaan itu juga ciptaan Tuhan 24 jam sehari. Sekarang jadi pertanyaan adalah, berapa karyawan yang dia punya untuk bekerja buat dia? Kalau misalnya di tempat kamu ada 100 karyawan yang bekerja, artinya dia punya jam kerja dalam satu hari 100 karyawan, salah satunya kamu yang bekerja sehari 8 jam, berarti dia punya jam kerja adalah 800 jam. Dikali omsetnya dia sebulan, kali 30 hari, berarti dia punya jam kerja 24.000 jam. Dan ini yang kamu harus ingat. Setiap orang pasti punya impian, punya cita-cita yang dia inginkan untuk meraih kesuksesan yang abadi, yang sejati maksudnya. Tapi pada saat dia bekerja hanya mencapai 8 jam sehari, dia dihadapkan dengan kenyataan hidup yang akhirnya apa? Mereka pada takut untuk bermimpi. Jadi kalau kamu masih bekerja jadi sistem, kamu mimpi di tengah hari bolong, karena kamu tidak akan pernah bisa mewujudkan. Kecuali kalau kamu bekerja membangun sistem dan punya sistem. Seperti pemilik perusahaan tadi, kamu punya jam kerja jauh lebih banyak. Nah, pemahaman yang ketiga yaitu pada saat kita bicara konsepnya sebuah kesuksesan, banyak sekali orang punya opini dan pendapat masing-masing tentang apa itu sukses. Buat saya sukses itu sederhana sebenarnya, pada saat kita bisa mengaplikasikan ini sebagai media untuk mewujudkan apa nilai sukses itu sebenarnya. Ada seorang motivator dari Amerika mengatakan untuk sukses itu sebenarnya sederhana, tapi tidak mudah. Pertama yang harus dilakukan, cari orang yang sudah berhasil. Yang kedua, tanyakan apa saja yang sudah dilakukan. Yang ketiga, ikuti sama persis. Nah, pada saat kamu memulai suatu usaha, karena di mana setiap orang pasti pernah melakukan hidupnya dalam pertama kali di saat dia memulai usaha. Caranya sangat sederhana, cari aja orang yang sudah berhasil. Tanyakan apa saja yang sudah dilakukan, ikuti sama persis. Nah, mindset atau mentality yang dipakai di sini adalah, saya selalu menggunakan mentality mindset seorang Rudy Hartono. Karena Rudy Hartono sampai sekarang rekornya tidak pernah terkalahkan 8 kali juara All England berturut-turut. Dan ini yang dia lakukan. Pada saat dia berlatih, dia selalu membuat itu seperti pertandingan final.
Tapi pada saat dia pertandingan final, dia membuat itu menjadi sebuah latihan sehari-hari. Nah, yang terakhir, poin yang ingin saya sampaikan adalah tentang musuh kita sebenarnya. Apapun yang kita lakukan, kita pasti punya kompetitor atau musuh. Tapi sebenarnya musuh yang sebenarnya bukan dari faktor eksternal, tapi yaitu internal dalam diri kita sendiri. Dan itu selalu dimulai pada saat kita sendiri keluarlah yang namanya suara-suara. Musuh yang terbesar yang selalu kita hadapi di bidang atau usaha apapun, termasuk di Energik, adalah suara-suara yang timbul pada saat kita sendiri di rumah yang selalu mengatakan kita tidak mungkin berhasil, susah usahanya, ditolak orang terus, yang membuat kita menjadi malas. Nah, pada saat Anda sudah punya pikiran seperti ini, Anda selalu ingat bahwa ini semua kamuflase yang kita ciptakan sebenarnya tidak ada. Jadi yang Anda harus lakukan, fokus dengan apa yang Anda inginkan, sama seperti Anda ingin bernafas. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan kebebasan.